Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas PKU Muhammadiyah Surakarta, yang mana video ini dibuat untuk menjelaskan salah satu tugas kelompok mata kuliah Biomedik Dasar. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas ini. Langsung saja izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Tasa Karina sebagai moderator, kemudian ada Arimbi Prameswara sebagai presentator 1, Prenandar Azahri presentator 2, Maratun Saliha presentator 3, dan Ilham Akbar Rosanda presentator 4. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu tentang demografi dan audiometri. Baik, kepada Arimbi saya persilahkan. Demografi adalah alat yang memanfaatkan sinar inframerah yang digunakan untuk mendeteksi distribusi suhu yang ada pada suatu objek. Dikenal dengan nama lain DT atau Digital Infrared Thermal, alat ini dapat digunakan untuk mendeteksi sel kanker. Alat ini memiliki prinsip kerja memanfaatkan perkembangbiakan sel kanker, yaitu ketika aliran darah ke tumor yang disebabkan kanker akan meningkat, akibatnya suhu di sekitarnya pun menjadi tinggi. Selanjutnya adalah kelebihan alat termografi, yaitu dapat mendeteksi kanker lebih dini dan akurat, pemeriksaan aman tanpa radiasi, serta dapat mendeteksi kanker payudara pada wanita di bawah 50 tahun yang memiliki keluarga dengan resiko kanker. Persiapan sebelum termografi: tidak menjalani operasi besar pada payudara, tidak menjalani kemoterapi, tidak menjalani biopsi atau pengambilan sampel jaringan, menghindari aktivitas perawatan untuk menggelapkan kulit di salon atau tanning, dan selanjutnya adalah menghindari paparan sinar matahari langsung. Persiapan sebelum melakukan termografi: menghindari olahraga atau pijatan dalam bentuk apapun, menghindari paparan uap panas atau dingin, misalnya sauna, tidak berendam dengan air panas. Jika mengalami demam, pemeriksaan termografi harus ditunda dan dijadwalkan ulang. Tidak mencukur ketiak, menghindari penggunaan krim atau deodoran di area yang akan difoto. Tidak mengonsumsi stimulan metabolika atau minuman berenergi. Tidak merokok maupun minum kopi. Menghindari cairan panas atau dingin. Menghindari aktivitas olahraga maupun mandi mengunyah permen karet. Jika Anda dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan termografi pada area kepala dan leher, menghindari duduk tepat di area AC berhembus. Selanjutnya, prosedur termografi oleh dokter: meminta pasien berdiri sekitar 2,5 meter dari kamera, melakukan pemeriksaan tanpa ada pun perbedaan pada bagian tubuh, juga tidak melibatkan pengompres payudara sehingga prosedur ini terasa tidak menyakitkan. Mencari perbedaan yang jelas pada payudara dibandingkan dengan kriteria payudara yang sehat. Selanjutnya, mengapa prosedur termografi perlu dilakukan? Pemeriksaan termografi direkomendasikan sebagai tes untuk mendeteksi kanker payudara untuk wanita di bawah usia 5 tahun dan yang memiliki keluarga dengan risiko kanker. Hasil pemeriksaan termografi tidak seakurat pemeriksaan payudara lainnya seperti mamografi. Namun pemeriksaan termografi lebih aman tanpa radiasi, tidak sama dengan mamografi. Hasil apa yang didapatkan dari prosedur pemeriksaan termografi? Pemeriksaan termografi bisa menunjukkan perubahan suhu tubuh dan kulit yang menandakan adanya peningkatan aktivitas metabolisme atau aliran darah di satu area tertentu. Walaupun pemeriksaan termografi sendiri tidak akan mendeteksi adanya benjolan di payudara. Jika hasilnya menunjukkan kondisi abnormal, bisa saja penyebabnya bukan kanker, melainkan mastitis, tumor jinak, penyakit payudara fibrokistik, atau masalah lain. Jadi, meski bisa mendeteksi gangguan pada payudara, penyebabnya masih tidak diketahui secara pasti. Namun, pemeriksaan termografi dapat dijadikan deteksi awal untuk menunjukkan tingkat kemungkinan resiko kanker di masa depan, sehingga pasien masih memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk mendeteksi kanker pada tahap paling awal dan mencegah pertumbuhan tumor yang lebih parah. Lalu, apa resiko dari prosedur pemeriksaan termografi? Nah, sampai saat ini, pemeriksaan termografi masih dinyatakan tidak memiliki sumber resiko berkaitan dengan jalannya prosedur, yang mana pemeriksaan termografi tidak membutuhkan prosedur non-invasif atau prosedur pembuatan sayatan pada kulit dan tidak membutuhkan akses menuju rongga tubuh.
Prosedur ini dijalankan dengan menggunakan kamera untuk mengambil gambar bagian dalam payudara. Oleh karena itu, tidak ada paparan radiasi yang dihasilkan. Walaupun aman, pemeriksaan termografi masih memiliki resiko, yaitu memberikan hasil positif palsu yang tinggi karena tingkat akurasinya tidak sebaik prosedur lain seperti mamografi. Walaupun begitu, seperti yang sudah dikatakan tadi, pemeriksaan termografi sebagai opsi screening untuk kanker payudara masih menawarkan beberapa manfaat seperti: pertama, tidak menyakitkan. Yang kedua, merupakan non-invasive screening atau tindakan medis yang tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh atau tanpa menyebabkan kerusakan kulit atau rongga tubuh manusia. Dan yang terakhir yaitu tidak melibatkan radiasi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang audiometer. Di sini kita akan membahas tentang pemeriksaan audiometri. Apa itu pemeriksaan audiometri? Pemeriksaan audiometri adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa tingkat fungsi dari pendengaran seseorang dengan cara mendengar suara, nada, atau frekuensi tertentu. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi gangguan pendengaran setelah operasi yang dilakukan pengidap tumor di area sekitar telinga. Tidak hanya itu, pemeriksaan audiometri juga berguna untuk mengevaluasi apakah seseorang membutuhkan alat bantu dengar atau tindakan operasi guna meningkatkan kemampuan pendengaran orang tersebut. Kita masuk ke dalam apa saja indikasi-indikasi dilakukannya pemeriksaan audiometri. Antara lain adalah 1. Terjadinya penurunan kualitas pendengaran. 2. Telinga mengeluarkan dengungan. 3. Telinga terasa penuh. 4. Keluar cairan dari telinga. 5. Gangguan keseimbangan. 6. Trauma pada telinga. Lalu, ada derajat parameter seseorang yang mengalami ketulian. Antara lain adalah tuli ringan 26 hingga 40 dB, tuli sedang 41 hingga 60 dB, tuli berat 61 hingga 90 dB, tuli sangat berat lebih dari 90 dB. Kapan harus melakukan pemeriksaan audiometri? Pemeriksaan ini dilakukan ketika seseorang merasakan adanya gangguan pada pendengarannya, sehingga terasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Di mana melakukan pemeriksaan audiometri? Pemeriksaan audiometri dapat dilakukan di rumah sakit manapun atau laboratorium yang menyediakan perlengkapan yang memadai untuk melakukan tes. Bagaimana melakukan pemeriksaan audiometri? Bagian telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Pemeriksaan audiometri bisa diandalkan untuk mendeteksi seseorang yang mengalami gangguan pendengaran sensorineural atau kerusakan saraf. Tidak hanya itu, gangguan pendengaran konduktif atau kerusakan pada gendang telinga juga bisa dideteksi. Terdapat beberapa bagian tes yang akan dilakukan selama pemeriksaan audiometri berlangsung. Pemeriksaan ini akan menguji pendengarnya menggunakan suara paling lembut atau yang paling tidak terdengar untuk seseorang. Ketika pemeriksaan dilakukan, kamu akan dipakaikan earphone dan mendengar berbagai macam suara yang diarahkan ke salah satu telinga pada suatu waktu. Saat pemeriksaan audiologi dilakukan, pemeriksaan audiologi dilakukan di ruangan yang tenang dan juga kedap suara. Earphone akan dipakaikan di telinga kamu dan kamu diminta untuk duduk dengan tenang dan tidak berbicara. Earphone yang terhubung ke mesin akan mengeluarkan suara dan nada yang berbeda masuk ke telinga, serta suara tersebut masuk ke dalam salah satu telinga. Ahli audiologi akan meminta kamu untuk mengangkat tangan atau menunjukkan tanda lain yang mengatakan bahwa kamu mendengarkan suara. Contohnya, jika kamu mendengarkan suara di telinga kanan, maka angkat tangan kanan. Begitupun sebaliknya. Pada beberapa kesempatan, kamu mungkin diminta untuk menekan tombol atau membuat tanda lain apabila telah mendengar suara. Ahli audiologi kemudian akan merekam setiap nada pada volume serendah mungkin yang dapat kamu dengar. Sebelum atau setelah tes audiologi umum dijelaskan, alat menyerupai garpul tala akan digunakan untuk melakukan tes Rine dan Weber. Setiap tes dapat berfungsi untuk mengevaluasi potensi berbagai jenis gangguan pendengaran. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai demografi dan audiometri. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu, yang mana saya menyimpulkan bahwa demografi adalah alat yang memanfaatkan inframerah, yang mana alat ini dapat digunakan untuk mendeteksi kanker lebih akurat dan aman tanpa radiasi.
Adapun audiometri adalah alat yang berguna untuk mendeteksi seseorang yang mengalami gangguan pendengaran sensorineural atau kerusakan saraf, bahkan dapat mendeteksi kerusakan pada gendang telinga. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 3 izin undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.